Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat rekan-rekan bertani cerdas. Akhir pekan ini, tanggal 29 Januari 2022, tepatnya hari Sabtu, kita akan melakukan perawatan terhadap tanaman buah dalam pot ini. Tanaman buah ini kurang lebih kira-kira sudah berumur 2,5 tahun. Ini pertama kalinya berbuah dan kita akan melakukan pemeliharaan dengan melakukan pemangkasan. Nah, pemangkasan sendiri itu ada beberapa fungsi. Pertama, membentuk cabang dan ranting tanaman agar lebih kokoh, lebih menghasilkan batang dan ranting yang kuat. Kedua adalah mengurangi persaingan penyerapan nutrisi oleh tanaman, jadi ranting dan daun yang tidak berfungsi atau terlalu lebat berada di bagian yang terlindungi dari tajuk yang sebelah atas ini, itu kita pangkas, kita hilangkan agar terdistribusi nutrisinya ke bagian-bagian tanaman yang kita butuhkan, misalnya ke buah, ke daun dan lain-lain. Nah, sahabat petani cerdas, coba kita perhatikan lebih dekat tanaman ini. Ini ada buahnya, mungkin belum kelihatan. Ini ada beberapa ranting yang tidak berfungsi, mungkin tidak akan berfotosintesis, daunnya tidak berfotosintesis, terus ranting-rantingnya tidak berpeluang untuk mengeluarkan buah, jadi kita hilangkan saja. Nah, mari kita coba mulai beberapa contoh untuk pemeliharaan. Ini pemangkasan pemeliharaan untuk tanaman jambu. Ada beberapa ranting yang tidak berfungsi baik atau tidak tumbuh bagus seperti ini, sahabat sekalian. Saya mau lepaskan saja atau mau pangkas saja. Ini juga ada daunnya sudah karatan, ada hama juga yang melekat. Jadi, pemangkasan juga bisa sekaligus mengurangi hama yang ada di tanaman. Hanya beberapa ranting yang harus kita hilangkan. Ada hamanya. Jadi pemangkasan juga bisa mengurangi atau menghilangkan hama yang menyerang tanaman. Sahabat petani cerdas sekalian, ini ada beberapa ranting yang tidak berguna. Daripada menyerap nutrisi, lebih kita hilangkan agar sirkulasi udara, sirkulasi cahaya matahari juga bisa masuk menembus sampai di dasar tanah.
cerdas kalian. Harus hati-hati melakukan pemangkasan, terutama pada saat pemeliharaan ketika tanaman berbuah. Nah, seperti ini barusan muncul buahnya. Jangan sampai menimbulkan stres pada tanaman, jadi pemangkasan secukupnya saja, hanya untuk mengurangi daun yang menyerap nutrisi, terutama di bagian dalam sini dengan ranting-rantingnya. Jadi daun yang terlindungi dan mengandung penyakit itu kita hilangkan, tidak berproduksi, tidak berfotosintesis, sehingga dia parasit terhadap ini hasil dari pemangkasan yang saya lakukan, pemangkasan untuk pemeliharaan. Nah, kelihatan lebih terang, tidak padat kayak tadi. Ini buahnya, sahabat tani cerdas sekalian. Ada beberapa tandan buah. Ini buah pertama ya. Ini buah pertama, sahabat petani cerdas sekalian, yang berumur sekitar 2,5 tahun yang saya tanam di pot. Potnya kurang lebih diameternya 75 sampai 80 cm. Ini lebih terang, cahaya matahari akan tembus ke pot atau ke bagian tanah. Ini membuat sirkulasi udara, sirkulasi cahaya akan lebih baik di bagian tanaman. Nutrisinya insya Allah akan terfokus ke pertumbuhan tanaman dan pembuahan buah yang sementara membesar. Nah, prinsipnya melakukan pemangkasan ini seperti yang saya utarakan tadi, bahwa selain untuk melakukan pembentukan, kita juga pembentukan tanaman ya, tangkai, batang, dan rantingnya, kita juga mengurangi kompetisi nutrisi tanaman terhadap bagian-bagian tanaman yang kita harapkan tumbuh lebih subur. Selain itu, sirkulasi cahaya dan sirkulasi udara yang lebih terang akan mengurangi potensi serangan hama dan penyakit terhadap tanaman, terutama tanaman yang di pot. Nah, tanaman ini dijaga dengan baik, disiram minimal 3 hari sekali. Minimal 3 hari sekali agar tetap mendapatkan suplai air untuk proses pertumbuhannya, terutama untuk proses fotosintesisnya. Demikian sahabat bertani cerdas, hasil pemangkasan saya. Masukan, kritik, dan komentarnya tolong disampaikan melalui komen-komen. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya, untuk pengembangan channel ini dan untuk berbagi pengetahuan terhadap petani-petani atau
yang hobi terhadap tanaman buah di dalam pot. Ini saya tanam di halaman saya, jadi setiap hari dapat dikontrol. Untuk yang hobi tanaman, memelihara tanaman di halaman, silakan, jangan ragu menanam di pot, karena ini terbukti bisa berbuah. Hanya saja prinsipnya jangan berharap buah yang terlalu berlebihan atau menghasilkan buah yang untuk dijual secara ekonomis. Ini tidak ini hanya hobi, jadi untuk kesenangan saja, untuk happy saja. Oke, selamat buat teman-teman yang hobi menanam buah di dalam pot. Semoga sukses, semoga berhasil dan berbuah dan menyenangkan. Salam petani cerdas, sukses selalu.